Roma pasal 12 ayat pertama sampai kedua. Jika kita menemukan katakan amin. Saya akan membaca untuk kita semua di atas perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudari, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan selalu berkata, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, jauh lebih berbahagia lagi jika kita mampu melakukannya di hari lepas hari. Shalom. Hari ini kita bersyukur karena kita memperingati hari reformasi gereja yang ke-506 yang dimulai pada waktu itu oleh Bapak Reformator yang bernama Martin Luther dan kawan-kawannya tepat 1 Oktober 1517, dan Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Salah satu dalil yang Martin Luther tempelkan yaitu nomor 68 berkaitan tentang pengampunan dosa. Dalil yang ke-68 berkata, dalam kenyataan surat itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kasih karunia Allah dan kesalehan karena salib. Dari dalil ini Martin Luther dapat memprotes tentang praktek-praktek keliru dari gereja Roma Katolik pada masa itu. Dan yang terutama Bapak Ibu Saudara-saudari itu penyebaran surat pengampunan dosa yang disebut surat indulgensi. Karena itu dalil yang ditempelkan Martin Luther mau mengungkapkan kebenaran Alkitab dan mengkritik dogma-dogma yang telah berlangsung sekian lama di institusi gereja di masa itu. Nah, dari terobosan inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, Martin Luther mengenangkan ajaran Martin Luther yang disebut Trisola. Yang pertama, sola fide, hanya oleh iman manusia diselamatkan. Dan yang kedua, sola gratia, hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Dan yang ketiga, sola scriptura, yang disebut, dan kebenaran hanya didapatkan dari Alkitab. Semangat Martin Luther reformasi gereja bukan karena ingin memecah belah gereja, melainkan dia mau mengingatkan supaya gereja kembali pada Alkitab sebagai dasar satu-satunya kebenaran. Dari ketiga ajaran Martin Luther kita melihat bahwa hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Dari pembacaan Alkitab kita di Roma pasal 12 ayat pertama sampai kedua, saya akan memberikan tema persembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuh yang sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu pembaharuan tentang gaya hidup yang paling mendasar adalah pembaharuan cara berpikir, pembaharuan daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan di Alkitab. Jadi persembahkan tubuh yaitu perubahan karakter, akal budi dan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada perjanjian lama setiap orang yang berdosa membawa korban persembahan yang berupa binatang, namun tidak membawa dirinya untuk dipersembahkan dan diperbarui oleh Tuhan. Ayat yang pertama menjelaskan Bapak Ibu Saudara-saudari, persembahkan bukan dari luar diri, tetapi di dalam diri. Mengapa tema ini muncul? Karena Tuhan pusatnya Kristus. Seperti dalam Efesus 22 pasal 2 ayat 8 sampai ke 9. Sebab kasih karunia karena Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dari segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Itu Kristus adalah tubuh dari kita semua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, persembahan yang dibawa manusia oleh manusia bercacat dan darah binatang tidak bisa menghapus semua dosa manusia. Oleh karena itu, Allah Bapa sendirilah yang bertindak, memberikan anak tunggalnya sebagai korban persembahan yang kudus dan tak bercacat, dan yang bisa menghapus dosa manusia. Maka kita diselamatkan dari dosa hanya oleh karena anugerah atau kasih karunia-Nya, agar kita tidak binasa, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari pembacaan firman Tuhan ada 3 poin yang kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, hidup kudus. Jika kita mau hidup kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari, harusnya sesuai dengan kehendak-Nya. Arti dari kata kudus yaitu memisahkan diri dari hal-hal yang duniawi. Ya, itulah yang dimaksud dengan persembahan yang sejati. Karena tubuh adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu diperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh yang kita miliki adalah dari Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita yang perlu hidup kudus, supaya hanya Roh Kuduslah yang ada di dalam diri kita. Kita menjaga kekudusan tubuh kita. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan menjadi serupa dengan dunia. Arti menjadi serupa dengan dunia yaitu tetap mengikuti kepercayaan masih mengikat tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Jadi kita tahu bersama bahwa Yesus mati untuk kita, dan hanya Dialah jalan satu-satunya keselamatan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu, jangan lagi kita serupa dengan dunia. Biarlah Tuhan yang merubah atau mereformasi hidup kita. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, membawa perubahan. Membawa perubahan yaitu keadaan yang berubah. Perubahan artinya tidak hanya berubah pola pikir, tidak hanya berubah dalam keadaan saja, tetapi juga perubahan pola pikir dan perilaku. Pola pikir dan perilaku, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus diubah sehingga kita menjadi orang percaya yang tak berbeda dan menjadi cermin bagi orang lain. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah kita orang Kristen yang ada di dunia ini. Saudara-saudari, perhatikan, dunia ini sudah merubah kita, menangkap kita, lalu mempengaruhi kita agar kita menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kita orang Kristen jangan memberikan kesempatan kepada dunia, tetapi biarlah kita serupa dengan Yesus Kristus seutuhnya. Dan ketiga poin yang sebabkan kita belajar bersama yaitu hidup kudus. Jangan menjadi serupa dengan dunia dan membawa perubahan. Biarlah kita mengikutinya agar kita menjadi manusia yang hidup baru di dalam Yesus Kristus. Mungkin hanya itu saja. Tuhan Yesus. Salam.